Shalom semua, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah upah orang yang setia dan berintegritas. Saudara terkasih, kesetiaan ditambah integritas itu bicara kabot, ya, bicara bobot. Kita akan sama-sama buka dalam Lukas pasal yang ke-12. Masih pakai Alkitab saudara? Amin, puji Tuhan. Bagaimana di online? Masih pakai Alkitab saudara? Atau pakai gadget saudara? Ya, ambil Alkitab saudara supaya saudara benar-benar bisa fokus. Dan kalau ada firman yang direma menjadi sesuatu yang Tuhan bicara sangat kuat, saudara tinggal garis, kasih tanda, kasih tanggal, dikatakan buat perjanjian Tuhan atas hidupmu. Kita akan sama-sama buka Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang di tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Saudara terkasih, ini bisa juga bicara tentang akhir zaman dan menantikan saat kapan waktunya Tuhan tiba. Tapi ini juga menggambarkan bagaimana di saat-saat yang tidak pernah kita duga, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada kairos Tuhan sedang lewat dalam hidup kita. Nah saudara terkasih, percayakah engkau bahwa tahun ini adalah tahun supranatural? Amin. Masih ingat saudara tema akhir tahun kemarin? Pesannya Tuhan? Jangan berjarak dan melayani dengan kasih. Saudara dikatakan ini, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Apa maksud pinggangmu tetap terikat, saudara? Saudara kalau pakai ikat pinggang untuk apa saudara? Untuk apa? Supaya celana atau baju yang dipakai enggak melorot, itu apa ya? Ya, artinya tidak terjatuh. Supaya pas gitu ya. Yang kedua kalau pakai sabuk supaya apa saudara? Kalau laki-laki kelihatan rapi, ganteng, ya saudara ya. Kalau perempuan buat aksesoris bu, ya biar keren gitu. Apalagi kalau zaman tahun-tahun 80, 90, itu sabuk kan segede sakera saudara. Masih ikutin gak saudara? Iya, sabuk segede sakera. Saudara terkasih, tapi kalau dalam kerohanian sabuk itu bicara tentang kehambaan. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, dia ambil sehelai kain, dia ikat saudara, dia ikat di pinggangnya, dan ikat pinggang itu membasuh kaki muridnya. Jadi di sini ada makna mengikat pinggang itu bicara juga penguasaan diri. Ya, penguasaan diri kita atau juga secara sikap yang Tuhan Yesus lakukan adalah siap melayani. Tapi sebagian kalau bicara tentang peperangan roh, seorang tentara pasukan, sabuk itu ujungnya untuk apa? Meletakkan pedang.
Saudara, pedang di sini adalah bicara pedang roh. Bisa juga bicara firman Tuhan, bisa juga bicara roh yang tidak boleh padam, roh yang menyala-nyala. Nah saudara, roh yang menyala-nyala ini kenapa juga diibaratkan sabuk saudara. Sekali lagi sabuk selain juga buat keindahan, juga buat supaya celana atau baju yang dipakai itu enggak lari kemana-mana. Artinya gini loh, kehidupanmu saudara, jangan lari dari jalur Tuhan. Jangan kemana-mana, termasuk apa postur tubuhmu, jangan terlalu mengembang saudara ya. Yang gendut lagi kena saudara. Nah saudara terkasih, kalau kita mau mengerti, setiap kita pasti beda-beda. Mungkin kalau kayak Pak Santoso bicara sabuk, bicara pedang roh gitu. Karena apa? Doyannya peperangan kemana-mana gitu saudara ya. Tapi buat yang gendut, selalu ingat, jangan nggak diet, jangan tidak menguasai diri. Nah, bagi yang suka keluyuran, artinya yang keluyuran apa saudara? Dagingnya, nggak bisa dikendalikan. Bagi yang suka kesombongan, nggak suka melayani, ingat, ikatkan pinggang dan melayani. Jadi saudara terkasih, artinya hendaklah pinggangmu tetap terikat. Bicara juga penguasaan diri, kehambaanmu, kekuatan rohmu, jangan lepas, jangan tidak terkendali. Nah, saudara, ini akhir zaman. Untuk kita menanti-nantikan sesuatu yang supranatural, menanti-nantikan yang kairos. Kita harus jadi orang yang selalu waspada atau mewaspadai diri, jangan lengah, jangan sampai terbawa arus, jangan sampai saudara menjadi orang yang hidup dalam hawa nafsu. Tapi menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan Tuhan. Nah saudara terkasih, ini bicara ikat pinggang. Ya, yang dimana menjadi orang yang berjaga-jaga. Jangan sampai kilo kita tambah gede saudara ya. Tapi yang jadi gede iman kita. Jangan ada kemalasan. Jangan tidak punya hati melayani. Enak-enak, santai-santai. Gak bisa. Kalau saudara tidak melayani, saudara tidak punya hidup yang mengalami supranatural. Melayani. Saudara, melayani yang terbesar. Bukan melayani bagaimana kita keluar. Tapi melayani bagaimana kita di dalam. Saya selalu ingatkan ribuan kali. Melayani bukan karena kita eksis di luar. Tapi bagaimana kita melayani yang di dalam. Di dalam itu bicara. Di dalam jiwa kita. Sudahkah kita ini melayani tubuh kita secara roh. Tubuh roh ini juga perlu dikasih makan. Sedangkan tubuh jiwa ini juga perlu dipelihara. Supaya tidak sakit jiwa. Karena tekanan, karena masalah, karena keadaan. Jadi perlu dijaga, diwaspadai. Jagalah hati, jangan kau nodai. Nodai dengan apa saudara? Banyak hal. Pemberontakan, ketidaksetiaan, banyak hal saudara. Artinya jaga jiwamu. Jiwa bicara, pikiran, kehendak, dan perasaan. Nah saudara terkasih, jaga juga bagaimana efek kita bergaul dengan Tuhan, itu efeknya kepada orang-orang di sekitar kita. Terutama keluarga. Saudara yang terkasih, kenapa kita menjadikan keluarga itu prioritas? Karena itu sama seperti kita membangun sebuah pondasi. Kenapa kita begitu penting punya yang namanya keintiman dengan Tuhan? Karena itu bicara pondasi. Jadi begini saudara, ketika kita punya pondasi yang kita bangun di luar begitu hebat dan tampak luar biasa. Sampai banyak orang kagum akan kita. Tetapi begitu kita pulang, orang syok lihat kita. Itu tandanya kita membangun pondasi di atas pasir. Dan itu sangat bahaya. Kedua, kalau kita seperti itu, keluarga tidak akan mensupport apapun yang kita lakukan.
Betul apa betul saudara? Karena mereka tidak lihat buah dalam kehidupan kita. Mereka tidak melihat Yesus dalam diri kita. Bahkan mereka tidak lihat sikap seorang hamba dalam diri kita. Bahkan mereka mendapatkan kebekuan demi kebekuan dan kemunafikan demi kemunafikan di dalam diri kita. Atau sebaliknya, mereka melihat hal-hal yang sangat buruk, pemberontakan, sikap yang sangat arogan dan bla bla. Saudara, ini yang membuat kita tidak punya pondasi yang kuat. Dan saudara terkasih, pondasi yang kuat kita juga tidak bisa bangun hanya secara jasmani dan secara jiwa saja. Tapi juga dibangun di roh, yaitu bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu menjadi angka mati dan harga mutlak yang harus kita hidupkan. Tanpa orang punya hubungan dengan Tuhan dan firman dan Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah punya kekuatan. Dan ketika ada goncangan demi goncangan, maka disitulah dia akan jadi orang yang tidak punya ketetapan hati. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, tahun 2024 ini 1000% tahun mujizat. Tapi kau harus ingat, kau bangun hidupmu dengan apa? Jangan dengan kedagingan. Jangan dengan kepalsuan, jangan dengan kemanipulasian, dan jangan dengan kejahatan apapun di mata Tuhan. Ingat, orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan menyentuh, bahkan bermain-main dengan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan. Salah satunya apa? Tidak ada pertobatan. Saudara, karena kita nggak bisa sogok Tuhan dengan bungkus-bungkus rohani. Kita nggak bisa sogok Tuhan dengan perpuluhan kita, dengan korban-korban kita, nggak bisa. Firman Tuhan berkata, untuk apa korbanmu yang besar-besar, yang banyak-banyak itu? Aku muak melihat perayaanmu. Yang kuhendaki adalah apa? Sebuah perubahan, pertobatan. Nah saudara terkasih, ini semua masuk dalam area ikat pinggang. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, karena tahun ini kegoncangan akan besar. Kalau kita tidak membangun yang di roh, tidak membangun yang benar, kita nggak kuat, kita nggak bisa. Dan salah satunya juga bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Jangan hidup dengan kebiasaan, hidup dengan rutinitas, hidup dengan pengalaman demi pengalaman. Pengalamanmu tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tapi yang terpenting bagaimana kau setiap hari hidup dipimpin Tuhan, dengar Tuhan, andalkan Tuhan, dan taat apa yang Tuhan mau. Itu jaminan kau hidup dalam supranatural. Dan Bapak Ibu dikatakan, pelitamu tetap menyala. Artinya jangan sekedar kau ikat pinggang, tapi pelitamu tidak menyala. Apa itu pelita? Efek, dampak, kebenaran yang bercahaya keluar. Di mana ada cahaya hatimu, kebenaranmu, maka itu akan berdampak kau memantulkan sebuah roh kebenaran. Saudara terkasih, susah payah apapun kita membangun. Misalkan ibu, saya udah baca firman, saya udah ngerenungin firman ibu. Saya udah gini. Tapi kalau firman itu tidak membuat engkau menyatu dengan rohmu, jiwamu, meruntuhkan semua kedaginganmu, maka firman tidak punya kuasa. Saudara cuma membuat firman berhenti di pengetahuan, tapi bukan mengerjakan di jiwa, meremukkan di daging, dan membuat rohmu itu bangkit. Sampai di sini paham saudara? Ya. Firman bukan sekedar ceklok saudara baca dan saudara anggap Tuhan selesai ya tugasku. Bukan itu. Apalagi kalau saudara buru-buru dengan Tuhan. Baca firman Tuhan buru-buru, nyembah buru-buru, dan setelah itu yang penting gua adalah lakukan kerja atau bagianku. Tapi kau tidak mendapatkan satu esensi yang benar-benar dengan Tuhan. Saudara begini ya. Kalau saudara punya hubungan
Ya pokoknya kita ini kan makan bersama, ngobrol seperlunya, kumpul-kumpul. Tapi hati sama hati tidak pernah dibangun. Apakah itu namanya hubungan? Tidak. Yang namanya hubungan itu membangun hatimu, membangun chemistry-mu, membangun manusia rohmu. Yang ujungnya mengubahkan jiwamu. Jangan sampai tidak mengubahkan jiwamu, berarti apa? Engkau tidak menyentuh sampai di roh. Engkau tidak berjumpa dengan Tuhan. Engkau hanya melakukan sebuah kewajiban, tanggung jawab dan rutinitasmu. Tapi engkau tidak masuk pada sampai roh. Kenapa saudara? Apa yang membedakan orang punya hubungan dengan Tuhan, masuk ke jiwa, sekedar, dan sampai ke roh. Ketika dia menyerahkan kehidupannya untuk dalam pembentukan Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan membiarkan cara Tuhan bekerja, apapun itu keadaan, kondisi dan hasilnya. Saudara tetap membiarkan itu bekerja. Berarti mesbah saudara, penyembahan saudara sampai ke roh Tuhan. Dan ketika roh itu bekerja, dia akan meruntuhkan semua sifat-sifat lamamu. Sifat-sifat kedaginganmu. Saudara, yang namanya terang itu, saudara, yang namanya terang, ada selubung enggak? Halo? Tidak ada. Terang ya terang. Benar ya benar. Kalau hidupmu terus mengkonsumsi yang benar, firman dan firman, maka kebenaran itu otomatis akan apa? Memancar dengan sendirinya. Tanda-tanda orang hidup dalam kebenaran. Satu, ada damai sejahtera Tuhan. Dia tidak akan dikendalikan dengan ketakutan. Yang kedua, akan tenang. Tidak lari sana lari sini, apalagi kayak kutu kopret saudara ya. Lompat sana lompat sini gak jelas. Nah. Pertama damai sejahtera, dua ketenangan, ketiga apapun yang dia katakan, apapun yang dia perbuat selalu jadi dampak. Selalu jadi dampak. Sekecil apapun. Misalkan contoh, tidak usah perkataan, kehadirannya saja. Ini jadi dampak, jadi efek. Ketika seseorang hadir, dimanapun dia ada, tiba-tiba atmosfer itu berubah menjadi sebuah ketenangan. Pendamaian, atau kebangkitan, sukacita, atau berkat, apapun itu. Yang keempat saudara, orang yang terus bergaul dengan Tuhan sampai menembus batas plafon langit-langit tembaga. Artinya dia akan mengalami namanya surga terbuka. Dalam kehidupannya, surga itu akan membawa apa? Keindahan. Artinya dimanapun kau ada, selalu akan kau membuat keindahan buat orang lain. Dan wajahmu itu akan menyinarkan sebuah kebenaran. Nah saudara, ini bicara tentang kesetiaan. Di mana seorang hamba yang dikatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Siapa datang? Tuannya. Saudara terkasih, contoh seperti inilah. Kalau saya misalkan satu hari ini penyembahan, terus baca firman, ada kalanya dalam satu hari Tuhan tidak muncul. Tidak bilang apa-apa. Tidak menyatakan apa-apa. Sama sekali. Apakah saya bilang gini, hari ini kok nihil ya Tuhan. Hari ini kok kosong ya Tuhan. Terus akhirnya, malas lah. Apapun itu terus. Tidak usah peduli Tuhan, tidak datang kita ini tidak bisa mengendalikan Tuhan. Betul apa betul saudara?
Kita tuh enggak boleh jadi orang yang seperti penagih hutang. Tuhan, aku udah doa loh, aku sudah gini, ayo hadiratmu turunkan, kerenyeng-kerenyeng, kresek-kresek. Wah, apalah saudara ya, terserah Tuhan. Cuma kalau dia berkenan kepadamu, setidaknya ada tanda satu hal. Damai sejahtera Tuhan, itu cukup. Ditambah bonus pengertian, tiba-tiba punya pengertian. Enggak harus yang merinding-merinding, ya kedukun apa kuburan saudara. Harus dewasa. Jangan mudah diintimidasi sama iblis. Kamu loh sudah berapa jam, mana hadirat Tuhan. Orang dewasa seringkali Tuhan tidak menunjukkan sesuatu. Tapi mengajarkan yang di dalam sebuah perubahan pengertian. Dia menyatakan sesuatu yang merombak di dalam kita ini. Contohnya kalau kita nggak sabar, dia buat kita sabar. Kalau kita jadi orang suka nggak ikhlasan, dia buat kita ikhlas. Ya wis toh Tuhan, kalau kau nggak mau hadir, tapi kalau kau bukan nggak mau hadir ya, Tuhan itu 1000% hadir. Cuma kadang dia mau menyatakan kehadirannya atau tidak. Artinya gini, dia selalu hadir orang dia Immanuel saudara. Mustahil dia tidak hadir, tetapi apakah dia mau menyatakan ini loh aku hadir alias pengumuman. Ada kalanya dia nggak akan mengumumkan, dia cuma diam. Tapi bagaimana dia melatih kepekaan kita. You tahu nggak sih kalau aku ada? You tahu nggak sih kalau aku tuh nggak berkenan? You tahu nggak kalau aku berkenan, aku senang atau aku puas? Dan you tahu nggak sih kalau aku lagi selera seperti ini dan seperti itu. Saudara kalau kita di level-level yang sudah dewasa, itu yang akan kita terima. Nah, pelita juga bicara saudara, kebenaran yang terus engkau gali. Misalkan ya kalau di sini ada lampu 10 watt, 20 watt, dia akan tetap. Kenapa? Karena dia benda mati saudara. Kalau ditetapkan 10 ya 10, 20 ya 20. Kita ini bukan benda mati, tapi kita ini roh kehidupan. Jadi terang kita akan terus bertambah, dan terus bertambah. Kenapa? Ketika ada hamba-hamba Tuhan diurapi, baru dia nyembah orang ngalami Tuhan, bahkan rebah dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Itu volume terangnya bertambah. Tapi kalau engkau bilang, Mami 3 watt cukuplah bagiku. Konyol saudara. Dan ketika baru 5 atau 10 watt, kau bangga sekali. Kau vlog saudara. Terangmu itu unlimited. Sampai kau bisa lihat orang-orang yang dalam selubung lapis demi lapis. Engkau bisa membedah, engkau bisa lihat di situ dengan sangat jelas. Kenapa? Terang Tuhan menerobos kegelapan. Nah, saudara terkasih, hari-hari ini mari belajar apapun keadaan kita setia. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadi berkat, jadi teladan di dalam keluarga. Apapun itu. Jangan merasa gini, gue udah next level nih ya. Jangan sentuh-sentuh yang enggak next level. No. Saya kasih tahu ya, orang semakin next level, semakin mau menyentuh yang paling bawah. Kecuali dunia, itu bedanya kita dengan Tuhan. Saudara, waktu Daud dikudeta dengan anaknya Absalom. Daud itu meninggalkan tahtanya. Jadi musafir yang gak tahu mau kemana di padang gunung, kepanasan, kehujanan. Dia rela letakkan semua keagungannya, kemuliaannya. Loh saya tanya, apakah Daud tidak bisa mengeksekusi anak? Sangat bisa, tapi dia tidak lakukan itu. Dia melihat dari sisi Tuhan. Tuhan mau lihat seberapa kecenderunganmu, bahkan segala keterikatanmu dengan kemewahan yang kau banggakan. Dan ketika Daud keluar,
membuktikan bahwa Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, itu realita. Jangan suka nyanyi, jangan ambil rohmu daripadaku, tapi sedikit keangkuhanmu disentuh, hakmu disentuh, diambil, engkau sudah teriak-teriak. Enggak lucu saudara kalau ngomong seperti itu. Jangan ambil rohmu daripadaku. Ketika kesombonganmu disentuh kau sudah teriak-teriak. Ketika kau disentuh kau sudah teriak-teriak. Ketika kau menerima ketidakadilan kau sudah teriak-teriak. Di mana lagu itu? Karena cintamu yang hidupkanku, hembuskan nafasmu di dalamku. Buat dia, buat pribadi yang punya kehamba dan mencintai Tuhan, semuanya tidak terlalu penting bagiku Tuhan dibanding rohmu segala-galanya buat hidupku. Hari-hari ini jangan heran kalau engkau diuji dengan berbagai-bagai ujian, pencobaan. Ingat, katakan jangan ambil rohmu Tuhan. Artinya terserah Tuhan. Tuhan mau aku lewati apa? Tuhan mau aku hadapi apa? Tuhan mau ambil apa daripadaku? Yang penting jangan ambil rohmu Tuhan. Saudara, mari. Tadi tiba-tiba Tuhan bilang ini, tidak usah praise. Karena aku mau mengajar banyak hal, sebuah rahasia. Membekali jalan kemenangan di tahun ini. Jadi dengar baik-baik. Saya juga nggak tahu nanti Tuhan mengeluarkannya apa. Itu sesuai apa? Sesuai perkenanannya kepada saudara. Saya cuma jubirnya. Kalau dia berkenan kepadamu, dia akan bukakan rahasia dalam sekali. Tapi kalau kau tidak punya keantusiasan, kelaparan, kehausan, dia akan sekedar melepaskan sesuatu yang datar. Jadi ayo gali kehausan dan kelaparan saudara. Bapak Ibu terkasih, saya sedang belajar banyak hal hari-hari ini, merenungkan banyak hal hari-hari ini. Saya lagi bingung ini mau ngomong apa tidak ya. Saya lagi menantikan Tuhan. Kita keep dulu, kita akan masuk ke ayat 41 saudara. Di sini Petrus bertanya, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini bicara seperti otoritas yang Tuhan berikan. Fir'aun berikan kepada Yusuf. Saudara, ini juga bicara di mana hidupmu yang tadi bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tiba-tiba Tuhan angkat. Ya tiba-tiba kau bukan punya apa-apa, tidak punya apa-apa, tiba-tiba Tuhan angkat. Kau punya segalanya, kau diangkat, kau punya jabatan, kau punya sesuatu kehormatan, kau punya banyak hal. Suddenly. Tapi dikatakan, kalau didapati engkau melakukan tugasmu. Ayat 41-46 itu sampai puluhan dikatakan mengingatkan muridnya untuk setia dan bertanggung jawab. Ini dikatakan setia dan berintegritas, tanggung jawab atas segala semua yang dipercayakan Allah kepada mereka. Bukan sebagian loh saudara, tapi semuanya. Saudara, yuk cek hatimu.
Apakah engkau menjadi hamba yang bisa dipercaya semuanya? Atau engkau suka bilang ini, yang ku kerjakan yang aku suka aja Tuhan ya. Yang gak suka, kasih mereka aja lah. Yang ku kerjakan yang aku lagi mood, kalau aku gak mood, udahlah nanti aja, taruh dulu. Atau engkau jenis hamba yang, apapun ku lakukan Tuhan. Bahkan ini belum selesai, datang itu belum selesai, datang yang lain. Terus ingat, seberapa besar, seberapa banyak yang Tuhan sodorkan, kadang ada ujian. Tapi kadang juga ada pelatihan. Seberapa engkau punya bobot untuk bisa diangkat sangat tinggi. Seberapa reaksimu, seberapa kesetiaanmu, seberapa kehambaanmu. Itu ada harga yang harus dibayar, saudara. Jangan cuma nongkrong nunggu janji Tuhan. Kerjakan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari perkara-perkara kecil sampai perkara besar. Saudara, ini contoh aja ya. Kalau Sabtu kan full timer semua libur nih. Jadi di rumah itu tidak ada orang. Anak-anak latihan untuk hari ini. Dan ketika saya ketika saya lagi baca-baca firman Tuhan. Tuhan itu nyenggol saya gini, gak turun ke bawah. Tuhan gak ngomong apa-apa, gak turun ke bawah. Kalau Tuhan suruh ini pasti ada sesuatu. Saya gak gini, ngapain Tuhan? Wis enak-enak ini lu ngupas firman Tuhan. Lah ngapain sih? Wis lagu asik gini loh Tuhan, ngapain sih? Tuhan itu gitu loh. Kalau lagi kita asik nih sama dia, tiba-tiba dia cut gitu saudara. Terus ini, gondok. Gak niat Tuhan. Saya situ lagi asik, apa gitu. Ketika dia bicara seperti itu, turunlah saya. Dan saya mengamati apa ya. Jangan langsung saudara punya persepsi sendiri. Jangan punya asumsi sendiri, tapi tanya apa ya. Saya cuma lihat hal yang kecil, kotoran. Oh ya, anak-anak libur. Apa yang saya ambil? Sapu. Nyapu saudara. Habis nyapu, saya ngepel. Bukan saya nggak mau suruh saya, bisa suruh anak saya. Mereka kan lagi tidak ada di rumah. Jadi saya lakukan sendiri. Saya bisa gini, Tuhan, nanti kan besok kan full timernya masuk lagi. Atau saya panggil mereka tinggal, bersihin ya, setelah itu kalian pulang. Bisa nggak? Oh sangat bisa. Main perintah tuh enak. Tapi sorry ya, saya nggak punya jiwa seperti itu. Saya nggak pernah punya mental yang begitu. Selagi saya bisa kerjakan, saya akan mengerjakannya. Dan ketika saya nyapu-nyapu, saudara, namanya tetangga kan biasa suka kepo. Loh, nyapu sendiri? Ya kenapa ini rumah saya? Loh anak-anak mana? Saya ngomong gini, apa sih maksudnya pertanyaanmu itu? Kayaknya enggak penting, oke? Ini rumahku, biarkan aku mau lakukan apapun. Karena tinggal. Saya enggak mau berpanjang sama orang yang enggak penting-penting kayak gitu saudara. Dan singkat cerita, pada saat saya ngepel, Tuhan tanya saya gini, ini apa namanya? Saya bilang, reoni Tuhan. Reoni toh saudara. Oh, dulu masih anak kecil-kecil, saya lakukan itu kalau pas pembantunya lagi pulang lebaran atau gimana. Mana ngurus toko, pelayanan, ngurus rumah, masih kerja, semua. Tidur tiap hari cuma 1,5 jam, 2 jam. 2 jam sudah paling besar saudara. Berapa tahun, lumayan lama. Makanya saya bilang, reoni Tuhan. Sekaligus melatih kehambaanku ben ra sombong. Full timer akeh kok, lapo nyapu dewe. Ini caranya melatih apa?
kehambaan. Sambil ngepel, nyembah Tuhan. Saya bilang, wah ini reuni asik Tuhan. Coba lah ini full timer kemana kabeh ya misalkan gitu. Ngomel ya saudara ya. Artinya gini, ketika Tuhan sudah angkat kau di atas, maukah kau turun ke bawah? Itu loh menjadi pertanyaan saudara. Seringkali orang tuh udah gengsi. Ngapain? Aku udah di atas, ngapain ke bawah? Lo gak nginjek tanah. Di situ kau latih kehambaanmu. Mengingat dulu awal-awal bagaimana kau berjalan dengan Tuhan. Awalnya yang babu saudara. Saya kasih tahu ya, hamba Tuhan ku jongos iku babu. Jadi jangan sok-sokan bilang aku ini hamba Tuhan. Weh, ngeri sekali. Kalau kau berani, kau bikin status, kau bikin statement kamu hamba Tuhan. Kalau tidak ada penundukan dirimu, tidak ada dirimu yang mengosongkan, tidak ada kehambaanmu. Jangan bilang kau hamba Tuhan, kau hamba setan. Hamba Tuhan terus fleksibel saudara. Mau dibawa naik oke, dilempar ke bawah. Monggo matur nuwun Tuhan, kan gitu saudara. Karena apa? Kebahagiaanmu tidak pada apa yang di dunia ini. Kebahagiaanmu apa pada hatimu pada Tuhan. Selama itu ada Tuhan, enjoy. Ngerti saudara? Nah saudara terkasih, bicara sebuah tanggung jawab, segala tugas dan kepercayaan. Ini bicara semua include di mana Tuhan mau kita lihat kesetiaan yang berbobot, yang tidak pasif. Bahkan jangan punya telinga yang pura-pura enggak dengar. Jangan pura-pura, aku enggak ngerti, aku enggak tahu. Itu kan saudara salah satu kunci pembenaran diri kan di situ saudara. Tidak tahu, tidak ngerti. Padahal sebetulnya di balik itu, selaput itu saudara, engkau sedang menanamkan roh kebodohan yang kau tambahkan volumenya. Kau tambahkan volume kebenaran dirimu, makanya kau susah mendapatkan kebenaran yang sejati. Orang-orang yang suka berdalih untuk sebuah pembenaran, sebetulnya dia sedang menimbun di dalam hidupnya sendiri roh kebodohan dan kebutaan. Kenapa? Model orang seperti ini tidak akan pernah bisa disentuh Tuhan. Percayalah saudara. Nah saudara dikatakan, ayat 43 dan 44 ini ya, langsung aja saya pada maknanya saja. Apabila mereka setia dan bertanggung jawab pada, maka mereka mendapatkan penghargaan, mendapatkan sebuah kehormatan, karena mereka menerima sebuah tanggung jawab dari Tuhan. Saudara boleh baca lagi di rumah, ayat 43 sampai 44 itu artinya. Karena mereka melakukan sebuah tanggung jawab dengan segenap hatinya. Tidak merasa beban, tidak merasa berat saudara. Maka di situ Tuhan memberikan mereka apa? Sebuah penghargaan, kehormatan yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita tahun ini mau mengalami sebuah terobosan. Mau mengalami next level. Yuk, perhatikan apa yang di tanganmu. Perhatikan apa yang Tuhan taruh sebagai tanggung jawab yang kau harus kerjakan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan dengan segenap hatimu. Kerjakan dengan segenap cintamu. Bahkan, jangan pedulikan apapun di sekelilingmu. Hal-hal yang tidak membangun manusia rohmu. Yang tidak membangun imanmu. Yang tidak membangun, saudara, legalitasmu dengan Tuhan. Abaikan. Jangan izinkan jiwamu merengek-rengek yang tidak jelas. Jangan terlalu mengasihani diri. Apakah saudara, saya tidak pernah merasakan itu? Merasakan. Kadang-kadang dalam kondisi yang struggle saudara ya. Artinya dalam keadaan yang tidak sadar. Tiba-tiba saya merasa, aduh ini kok, misalkan nih, kok gak ada yang ngerti sih? Nah ini boleh kan mengasihi diri saudara? Kok gak ada yang peduli sih mengasihi diri saudara? Ketika itu disadari, jangan sampai lebih daripada
2-3 menit. Setelah itu apa? Kebaskan. Gak terlalu penting ini. Tapi jangan munafik. Tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini kok ngerasa gini ya Tuhan. Tolonginlah Tuhan. Gantikan aku dengan penghiburan-Mu. Berikan aku sebuah pengertian bahwa di balik semua ini Engkau sedang melatih kekuatanku. Jadi aku gak perlu menyerah. Nangis sesaat, nangis saja. Manusia normal saudara. Nangis, jerit, gak apa-apa, sah. Tapi jangan berlama-lama di mental mengasihani diri. Itu bahaya, itu kematian. Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan sangat kuat, kita juga diproses dengan sangat kuat. Intinya gitu. Justru kalau tidak ada proses, bagaimana Tuhan akan mengangkat engkau dengan sangat kuat kalau nggak ada prosesnya? Kosong, kopong, saudara. Nggak bisa. Ada proses yang kau lewati, peremukan, peremasan, pembentukan, apapun bahkan dibakar di perapian apa? Ketidakadilan. Ketidakadaan apa? Fasilitas. Ada banyak hal. Bahkan kau sudah punya keputusan setia dan bla bla. Misalkan nih, seperti misalkan Hendra. Tuhan, aku meninggalkan Bali Tuhan, datang ke Surabaya. Loh ini Tuhan. Tuhan gak pernah bilang apa-apa. Gak gini, gak gitu. Nah, tapi manusiawinya pasti akan mengalami namanya, kok gini ya? Itu manusiawi saudara, tidak masalah. Tapi yang penting jangan biarkan itu berlarut-larut menggerogoti pengertianmu. Bahaya. Sehingga dia punya keputusan, ya sudahlah Tuhan. Wes, terserah Tuhan wes. Nah ini saudara, ini namanya orang menang. Dan seterusnya disadari ketika kita punya keputusan terserah Tuhan itu disadari. Jangan gak sadar, jangan amnesia. Habis nyanyi suka-sukamu Tuhan. Setelah itu dapat masalah. Kok gini Tuhan? Loh tadi bilang suka-sukamu Tuhan, piye toh? Banyak manusia itu seringkali amnesia. Tuhan bilang sebenarnya gak amnesia sih. Daging terlalu kuat. Jangan suka bilang amnesia saudara, nanti jadi beneran. Aduh aku gak ngerti Tuhan, aku lupa. Padahal dagingmu yang gak pernah jujur. Ya, jadi saudara terkasih tahun ini sebetulnya semua simpel. Perjalanan Tuhan hadapan itu simpel. Tapi permasalahannya bagaimana reaksi hatimu. Kenapa simpel? Firman Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu bebanku ringan, asal apa? Belajar sama Tuhan, karena Tuhan itu rohnya lemah lembut. Lale belajar nih kanggo karepe dhewe ya ndak kuat saudara. Kenapa orang ndak kuat? Karena belajar dengan kemauannya dan pikirannya dan kebenarannya dan egonya sendiri. Ya nggak nyambung. Coba belajarnya sama Tuhan, kuknya dipasang, dipikul, tapi jalannya Tuhan ini bagaimana? Ini seperti apa? Nah. Dan seterusnya taat, pasti kuat, pasti ringan. Nangis, teriak, sesak. Tapi kau punya kekuatan yang double porsi. Amin, itulah realita. Seperti saya saksikan beberapa waktu yang kemarin. Ketika saya bilang, ketika saya di titik yang nol. Kenapa saya ceritakan itu? Apa saya supaya mendapat belas kasihan saudara? Tidak. Tapi saya menceritakan ini loh realita. Ini loh kenyataan berjalan sama Tuhan. Ini loh warna-warna hamba Tuhan yang sebenarnya enggak selalu strong. Karena apa? Kita manusia masih nginjek tanah saudara. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Mengertilah kesetiaan jangan cuma seperti pusara kuburan yang dilabur dengan putih, tapi di dalamnya saudara penuh apa? Tulang-tulang busuk. Tapi jadilah pribadi yang di luar di dalam itu punya warna nilai yang sama. Jadi artinya saya mau ngomong gini, yuk jadi orang yang selalu setia dalam keadaan apapun. Setia apanya? Bukan ceklok. Nilai hidupmu ini loh, nilai hidupmu yang di dalam ini loh, apapun
ayo, 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 ayo. Jangan banyak debat. Jangan banyak argumentasi. Saudara, salah satu juga tanda engkau punya keintiman dengan Tuhan. Kau punya hubungan juga dengan pemimpinmu. Kau punya hubungan juga dengan gembala, dengan orang tuamu. Omong kosong, saudara punya hubungan dengan Tuhan. Kau gak punya hubungan dengan pemimpin, dari mana impartasinya? Omong kosong hubungan dengan Tuhan, tapi orang tuamu kau lawan, kau berontak terus, ngomong kasar, ngomong gak sopan. Dari mana kau bilang kau punya hubungan sama Tuhan? Pret! Anak-anak muda ya, ngomong yang sopan sama orang tua. Jangan kau anggap orang tuamu itu bodoh. Satu kali kau sikapmu salah, satu kali kau salah bicara, di situ kutuk turun atasmu. Sebodoh apapun orang tuamu, jangan punya sikap yang tidak sopan. Karena itu akan mengganggu masa depanmu, menghalangi keberuntunganmu. Saya orang yang pernah disiksa sama orang tua saya, seperti anjing, lebih dari anjing, saudara. Tapi bagaimana saya punya keputusan untuk mengampuni, bahkan sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya bilang, Tuhan buat saya menyenangkan beliau untuk bikin apa? Ulang tahun, karena anaknya semua 24. Gimana enggak 24 saudara, istrinya 4. Dulu belum kenal Tuhan, joniru. Semua anaknya luka semua. Tidak ada anak yang tidak luka. Karena orang tua saya itu punya roh yang lain. Itu yang membuat dia kenapa seringkali sudah kayak kesetanan. Tapi puji Tuhan, sebelum beliau dipanggil Tuhan, semua udah dibereskan. Tapi waktu beliau mengajar saya seperti anjing, ditelanjangin, dilempar saya tuh di springbat, dia naik ke atas dan perut saya diinjek-injek dan bilang, pelacur kamu. Bayangin, sadis. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya sudah terima Tuhan loh saudara. Sedikit pun saya tidak sakit hati. Karena apa? Saya tahu dia dikuasai roh jahat. Itu keputusan. Mau sakit hati dan tidak sakit hati. Ini ada adik saya di sini. Kalau mulut saya tidak benar, ada saksi di sini. Kalau mau bilang pahit, saya ini pahit, mboe pahit, saudara. Tidak pernah hidup saya itu enak, yang gimana, enggak. Pahit. Tapi saya punya keputusan untuk tidak membiarkan pahit itu menjadi pahit. Tapi menjadi obat yang manis, menyembuhkan luka banyak orang. Membalikkan keadaan menjadi madu-madu kemanisan. Jadi artinya enggak usah punya alasan, karena saya ini pahit, saya ini trauma. Enggak usah alasan. Itu Tuhan izinkan untuk sebuah pembelajaran. Engkau dipersiapkan menjadi orang yang mau diangkat, dipakai Tuhan, bahkan menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan harus ambil orang-orang yang punya notabene yang enggak bagus. Bahkan hancur sekalipun. Justru mau dipakai Tuhan. Tuhan gak pakai orang yang biasa-biasa yang tanpa masalah. Bukan yang tanpa masalah gak bisa dipakai Tuhan. Bisa. Tapi tidak perlu terlalu punya history maker gitu loh. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih. Memang saya ini ditakdirkan untuk sebuah pengabdian. Sampai kapan? Sampai nafas terakhir. Jadi ya gak heran perjalanan saya seperti apa. Tapi satu hal, kalau itu memang panggilan Tuhan, tidak ada keberatan hati. Tapi menikmati di dalamnya. Menikmati di dalamnya. Karena saya tahu ada mahligai di dalam rahasia pengabdian. Banyak orang cuma mau lihat spektakulernya. Tapi mereka enggak mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Saudara yang terkasih, bahkan orang yang punya pengabdian diri, panggilan pengabdian diri, enggak pernah mempersoalkan dirinya sendiri. Enggak pernah mikir nanti mau kaya ya apa ya Tuhan. Nyimpen uang deposito, ya bala nyimpen deposito saudara. Baru lewat jebret aja sudah. Mengalir berkat dari tempat tinggi.
mengalir turun ke bawah dan diamblaskan. Mengalir, mengalir, mengalir dan terus mengalir. Jatahku di Tuhan. Orang Lewi itu jatahnya itu hatinya Tuhan. Tapi lebih dipelihara dari semua yang ukuran dan takaran dunia. Amin. Artinya kalau orang punya panggilan pengabdian terus tidak sempat mikir duitku piro, tabunganku, depositoku. Tidak sempat mikir, saudara. Makanya saya sering kali masuk sidang ilahi dengan anak-anak saya. Mami berhikmat. Mau sampai kapan? Saya bilang, sampai selamanya. Hidup ini mengabdi. Ku tetap percaya. Ku melihat kemuliaan. Jangan ditanya sampai kapan? Sampai kapan ya Tuhan? Terus malaikat bilang ini, kapan-kapan. Stop! Membatasi waktu dan cara Tuhan. Amin. Nikmati saja perjalanan demi perjalanan apapun yang Tuhan sodorkan. Karena itu jatah yang harus lewati. Ingat, jangan buat hidup kita remedi. Bualeni mana yang buale, munyer saudara. Siapa yang suka? Bulet aja, siapa yang suka gitu? Tanya kadang kirim, apa kowe? Enggak. Tolak dalam nama Yesus. Nah, saudara terkasih, ternyata dalam kesetiaan kita yang penuh integritas, di situ Tuhan sedang melatih kita, di situ Tuhan sedang mempersiapkan kita, Dia akan memberikan kita penghargaan, kehormatan yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Siap? Amin, mau kok lemes toh? Mari saudara, tahun ini harus jadi tahun kegerakan yang membalikan keadaan. Dengan dasar nilai-nilai takut akan Tuhan dan mencintai kehambaan. Biarkan apapun yang Tuhan izinkan, engkau diproses saudara. Katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, katakan, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, saya mau meluruskan ya. Bagaimana kau bisa mengatakan kau punya hubungan dekat dengan Tuhan dan pemimpinmu kau nggak punya hubungan? Bukan berarti setelah ini, terus aku tak nempel mbak ibu, aku tak ngolek ibu, aku tak memet ibu. Bukan itu. Tapi dengar apa yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Dengar, indahkan. Hormati, hargai apapun yang dilakukan. Percaya, sepakat, ini maksudnya. Percaya, sepakat. Kalau saudara tidak percaya dan sepakat dengan pemimpinmu, engkau enggak akan dapat bagian itu, saudara. Susah. Hormati juga orang-orang tuamu. Sekalipun orang tua mau buawel cerewet kayak radio rusak, hormati. Itu pelatihanmu untuk sabar dan punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Kalau enggak lewat radio rusak, lewat apa? Kesabaran dibentuk oleh radio rusak sama orang yang hatinya konselait. Ini gak nyambung-nyambung ini. Aduh, langsung nyanyi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana akan ku bawa? Apa? Hati yang menyerah
menyembah dalam roh dan kebenaran sampai sesukaku, sampai selamanya. Artinya punya roh penyembahan itu enggak berontak, enggak komplain. Misalkan Pak Wiwit, Bu aku mbok yo pijitono to mah. Ya. Anak telepon, kring. Sik Pak ya sik ya. Ninggal, gak balik. Langsung nyanyi Pak Wiwit. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Mbak Nyer tapi menangis tapi wedi nangis. Saudara terkasih, ketika kau dikecewakan, ketika kau tidak dimengerti, supaya kau aman, nyanyi hati sebagai seorang hamba. Amin. Cengar-cengir. Pokoknya apapun yang gak enak, supaya gak ada peluang celah buat iblis, nyanyilah sebagai orang yang punya hati hamba. Belum sampai gini. Selain kau tiada yang lain. Wah, saya langsung ngeri denger lagu itu. Sekalipun dagingku. Gak usah takut saudara. Tuhan itu ngerti kok kemampuan kita seberapa. Saudara, mari hari-hari ini banyak merenungkan yang Tuhan mau. Banyak merenungkan kebenaran. Jangan sibuk ngisi hidupmu dengan sampah. Munyer, mumet, gak karuan, gak dapat esensi yang benar-benar dari Tuhan. Setiap satu hari harus dapat sesuatu yang ilahi. Harus minimal satu, saudara. Hari ini aku belajar apa sih? Hari ini aku menyatu dengan Tuhan dalam bidang apa sih? Hari ini aku dapat reward apa dari Tuhan? Hidup itu harus setiap hari dapat reward dari Tuhan. Reward dari Tuhan, artinya apa? Kau lakukan sesuatu yang Tuhan, suka banget. Setiap hari kau sebagai mempelai Tuhan, harus kau dapat pujian, mazmur dari mempelaimu. Ojo gini, gimana. Jangan bikin Tuhan sebel. Pokoknya setiap hari itu Tuhan selalu ada nyanyian baru untuk hidupmu, saudara. Jangan menjadi orang yang lagunya hari ini apa? Ya kayak yang 2 tahun yang lalu. Waduh, saudara. Ayo setiap hari buat Tuhan menyanyi untukmu. Setiap hari saudara. Minimal 1 kalilah Tuhan menyanyi untukmu. Itu tanda kau sudah diubahkan. Yuk fokus dengan melakukan apa yang bikin Tuhan jatuh cinta dengan hidupmu. Dan kenali kelemahanmu, kenali keadaanmu. Lawan semua yang Tuhan gak suka. Dan kau punya keputusan di situ. Saudara selanjutnya. Ayat 45 dan 46 sampai 46. Sebelum ketidaksetiaan atau penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan itu berakibat fatal. Kalau kita tuh nggak jadi orang yang bisa dipercaya, sudah tidak setia pasti nggak bisa dipercaya loh saudara ya. Itu gandengannya saudara. Tidak ada orang yang setia itu saudara terus tidak bisa dipercaya. Kecuali yang setia cuma apa seperti kuburan tadi ya. Tapi kalau orang-orang benar-benar hatinya setia pasti bisa dipercaya kok saudara. Yuk harus punya apa ya saudara, keseimbangan yang sangat kuat untuk membangun manusia rohmu. Kesetiaan yang berintegritas adalah orang yang punya kesetiaan bisa dipercaya. Kesetiaannya itu teruji. Misalkan nih ya, Renner, waduh mami gak ada Cece aku kena terus. Ini kepercayaan ini. Renner ini hatinya baik. Mamanya bilang, Ciami anakku ganteng ini. Tapi suka malas, gak ada inisiatif. Jadi saudara yang tadi on jadi off mamanya.
Mama kenapa sedih sih, Ma? Jangan sedih, Ma. Percaya saja. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Jadi Mama, ngerti aku nak. Saya gak ngerti ku kowe. Bu yo Mama ini bantu ono to Rey. Ini calon hamba Tuhan, saudara. Yang diurapi. Wajahnya kayak misionaris itu loh. Ini contoh saudara. Baik toh enggak cukup. Setia toh enggak cukup. Harus punya bot. Bila perlu Rainer gini. Ma, hari ini apalagi Ma? Rainer siap. Bila perlu Mama doa sana. Nyembah Tuhan. Sepanjang hari Ma. Rainer tak kerjakan semuanya. Makan kan ada Grab Ma. Coba bayangkan seperti itu saudara. Mama langsung hati senang, hati senang. Mbok yo Rainer tuh rindu mamanya seperti itu loh, jingkrak-jingkrak titik sekolah minggu. Ojo mamanya kusem tiap hari, kusem ojo antik loh saudara padalan. Itu maksudnya Re. Ojo yayo matrekan. Mana ngongo? Lakone, berdiri sayangku cintaku, Indonesiaku. Mana mamahnya? Oh iya. Ngongo, mbok mama iki pijetono to ngongo. Wis sama mama iki titip pijet ae. Mbok ngongo itu kalau mau menyenangkan Tuhan, wis ra menarai gak apa-apa wis mama Tuhan merem, gak apa-apa wis. Tapi bagaimana kau di rumah? Mama, capek Ma. Tak pijeti Ma. Sambil mijeti mama, nyembah. Ku tetap cinta. Lagu ide kan saudara? Ku tetap cinta. Walau kantong kering semua. Ku tetap cinta. Ku tetap setia segenap hati sampai Roh Kudus menjamah dia. Ku tetap setia walau seakan tiada jawaban. Ku tetap setia. Langsung pijetannya terus dah Roh Kudus menjamah mamanya, saudara. Sehat mamanya. Saya lagi berdoa buat Ngongo nyanyi kue saudara. Pokoknya kalau saya nyanyi itu Tuhan tahu saya pasti menghadapkan siapa. Terlalu banyak sampai lemu menceritakan yang Tuhan telah beri, sam-sam semuanya komplit. Silakan duduk Mama. Saudara terkasih, hal-hal yang kecil yang sederhana, ketika kau setia melakukannya, itu penyembahan sampai ke ruang Maha Kudus, saudara. Percayalah. Kalau bunyi ini rasa gondok loh Pak. Gua antos gitu saudara. Papa, gini Pak. Aku kok dadak rindu mbek kowe itu Pak. Duduk sini Pak. Sambil nyembah. Nyanyi. Hadiratmu. Hadiratmu Tuhan. Seriosa saudara. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Sembuhkanku. Saudara, itu perkara ringan, sepele. Tapi itu berkenan di hati Tuhan. Daripada meneng-menengan saudara.
Coba tampang-tampang yang gak enak tuh jangan berlarut-larut. Nanti seperti neraka rumahmu. Seperti kuburan. Ya Pak ya? Enggak enak kok diterus-terus no. Dinikmati lagi. Bano sampai Tuhan datang kok tak diem. Loh piye? Enggak, itu bukan bunuh diri. Artinya belajar jadi orang yang suka rendah hati. Mendahului dalam memberi kasih. Sayangku, cintaku, walaupun aku mau angkat saja. Tapi serah apa-apa seampun ya. Mari selesai Tuhan. Bisa gak kayak gitu? Bisa. Gak usah gengsi. Itu pasanganmu kok sah. Kecuali kalau cium tetangga, dihukum nanti. Jadi dia mau angkel tuh gitu saudara. Cari pelengkap penderitanya nih. Habiskan dia dengan ciuman kan kasihmu. Ngambek-ngambek gak jelas. Pengen apa toh, mbok yo jujur. Daripada mukamu itu gak buatku mengerti, membingungkan. Tapi ada laki yang ngomel, kayak apa saudara? Puting beliung, olaler jadi. Kayaknya sing mengalami saudara sing ngomong ini. Itulah curahan hati. Kalau kepancing langsung teng, saudara. Saudara, tahu nggak? Hari-hari ini kita pasti akan digodok sama Tuhan. Jadi siapkan hatimu, siapkan mentalmu. Bahkan minta Tuhan damai sejahtera. Minta Tuhan kekuatan. Bahkan minta Tuhan hikmat dan pengertian. Jadi saudara, semua yang natural tadi akan mengerjakan yang supranatural. Paham sampai di sini saudara? Jadi jangan cuma doa tapi nggak ngerti. Di luar doa ada sesuatu tugas-tugas yang ajaib, yang misterius. Sifatnya apa? Kehambaan. Nggak akan keluar dari situ saudara. Nggak akan keluar dari nilai kehambaan. Karena hanya orang yang dinilai, bahkan diuji kehambaannya kuat, tangguh, kokoh, di situ akan diangkat. Kalau kau nggak kuat di situ, nggak akan diangkat Tuhan. Jangan dikira saudara, yang spektakuler itu yang ngero-ngero, yang hebat, yang ditonton. No. Yang sudah dilihat orang, bahkan sudah dinikmati orang, bahkan sudah dibuat keagungan manusia. Tuhan bilang itu sampah nak. Bukan pencarian pencitraan. Tapi nilai kehidupan yang orang gak lihat. Tapi orang merasakan efekmu. Efekmu orang rasakan. Paham sampai di sini saudara? Jadi saudara, setiap hari katakan Tuhan aku ini hidup dalam supranatural, artinya gini. Semua yang secara manusia aku gak bisa lakukan, bahkan kedaginganku, aku semua karakterku. Ternyata ketika kau sodorkan dengan reaksi yang benar, aku tuh mampu dimampukan. Itu maksudnya. Semua yang tidak sesuai ekspektasimu. Ternyata ketika kau sodorkan yang bahkan hatimu rasanya. Dan ketika kau punya reaksi ikhlas. Ternyata kau dimampukan. Bahkan ketika kau sudah lewat semuanya, Tuhan memberikan bukan cuma penghiburan, reward yang luar biasa. Alami saudara, setiap hari bagaimana seorang mempelai pria memuji, bermazmur buat mempelai wanitanya. Bagaimana seorang sahabat, dia memuji sahabatnya. Bagaimana seorang bapak memuji, katakan, anakku, kau hebat sekali ya Rainer, manis sekali. Sampai Tuhan bilang gini, biarlah manis ku dengar anakku, manis ku dengar Rainerku, dan saat
ku angkat hidupmu. Merinding deh saudara. Baik tok gak cukup ya Re, punya bobot. Bila perlu Renner, kosek kamar mandi. Tiap hari. Kau bilang gini, Tuhan kamar mandi ini degil-degil dagingku. Bersihkan seperti aku membersihkan kamar mandi Tuhan. Serius, saya ini dulu kerja sekuler di pabrik besar, di beberapa kantor. Kamar mandi pun saya sentuh saudara, saya bersihkan. Loh ini manajer. Tapi mau nyentuh yang bawah. Sampai bos saya nangis. Kamu ini kayak kurang kerjaan. Oh enggak, kerjaan enggak akan pernah kurang. Selalu banyak. Kalau orangnya apa? Otak hidup. Hanya orang hidup, otaknya enggak hidup, bilang enggak ada kerjaan. Betul-betul? Iya. Kalau kita bilang kita ini otaknya masih hidup, kita akan selalu cari peluang. Bahkan kita selalu ketemu peluang. Yang penting hatimu mau enggak? Saudara, justru kehambaan saya dikerjakan dari hal-hal yang, maaf ya, kotor sekali. Saya bilang tadi, jongos. Dan setia sama Tuhan, saya ini paling suka namanya kesetiaan. Gak mau berkhianat. Saya akan menghargai orang-orang yang benar-benar hatinya itu setia. Dan saya sering bawa Tuhan naik sama orang-orang. Saya bilang Tuhan ini jamin berkali lipat. Orang ini hatinya luar biasa Tuhan. Jangan kau tidak bersumpah atas hidupnya. Sampai gitu saudara. Kenapa? Buat saya ini manusia langka yang harus dijaga. Saya beberapa hari yang lalu lihat Pastor Philip Mantova. Natal di Balai Kota di Jakarta. Ketika lihat beliau live, saya doa, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, saya kagum dengan karyamu lewat hambamu ini. Saya melihat hatinya yang begitu luar biasa, ketulusan, kemurnian. Bahkan hati yang tidak kompromi. Tuhan, jaga ya hambamu ini bersama keturunan demi keturunannya. Jaga di hatimu. Bahkan di ruang spesialmu Tuhan. Dan saya komen di YouTube itu. God bless you, Pastor Philip dan keluarga besar Mawar Sharon. Saya suka lihat orang-orang yang bisa berdiri untuk kota, untuk bangsa. Tetapi dia punya apa? Kabut. Saya berdoa tuh saya nangis. Karena apa? Manusia-manusia langka seperti beliau itu jarang didapati. Betul saudara? Saya bilang pakai lebih lagi Tuhan. Pakai lebih lagi. Setiap kali saya lihat orang-orang atau hamba-hamba Tuhan dipakai luar biasa. Saya selalu mendoakan. Saya enggak iri. Karena iri itu sampah. Makanya kalau ada orang dipakai luar biasa, jangan iri. Jangan jutek. Itu sampah. Ngapain kok iri? Kan banyak manusia itu otaknya error saudara ya. Harusnya dia tidak boleh punya pemikiran yang, itu tak dipakai. Nggak usah iri. Itu biang kedok kejahatan. Itu akar daripada roh Lucifer, iri hati. Harusnya kita, wow, karya Tuhan lewat hamba ini luar biasa. Yang kedua, belajar apa sih rahasia hidupnya. Saya ini saudara, salut kalau sudah beliau gini, nih. Sama Alkitabnya. Perhatikan kalau bawa Alkitab selalu gini. Itu mengingatkan saya awal-awal saya itu kenal Tuhan. Saya masih jiwa baru sampai saya sekolah. Kalau bawa Alkitab tuh modelnya gini saudara. Kayak Tuhan di hatiku, aku di hati Tuhan gitu saudara. Rasanya itu kebanggaan gitu bawa Alkitab. Model sekarang saudara, bawa Alkitab, sumpah.
Abot. Iki enak. Hati le hamba Tuhan sing bonceng jedek, aku tak lihat Instagram. Racun saudara. Coba belajar setiap hari di rumah. Bilang, Tuhan ini hidupku. Ini kesukaanku. Ini kenikmatanku. Ini nafasku, ini perjanjianku. Karena di dalam semuanya ini Tuhan, ada pribadimu yang begitu agung dan mulia. Ada janji-janjimu. Ada pembelajaran, ada proses-proses hidupku. Ada cerita tentang Engkau dan cerita tentang aku Tuhan. Gitu saudara. Cerita tentang Engkau dan cerita tentang aku. Makanya dikatakan perjanjian. Masa iya sih ini perjanjian saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Satu hal juga ya, yuk yang suka biasa mulut lidahnya itu tidak bertanggung jawab. Alasan, bertobat. Mulai hari ini mulutku, lidahku tidak akan mengatakan alasan cang cincung cincong congcang. Lidah bertobat. Terus lidah ya apa? Yang suka apa? Ngomong gak sopan, bertobat. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apalagi ini, ngomong sama Roto. Mama aku gak ngerti. Aduh ya Allah Tuhanku Yesus, astagfirullahaladzim. Itu neraka sudah menyambar hidupmu saudara. Jangan dikira loh frekuensimu tuh gak didengar surga loh saudara. Ngeri sekali kalau ada anak seperti itu. Terlalu kurang ajar. Saudara, apapun yang kau lepaskan di perkataanmu ya, terhadap orang tuamu, itu kutuk. Percayalah. Jangan banyak alasan, karena orang tua, biar itu urusan sama Tuhan, bukan urusanmu. Kalau ada orang tuamu yang error, doakan saja. Doakan, kasih contoh kalau kamu merasa kamu sudah benar, sudah ngerti. Jangan nuntut, kasih tidak menuntut. Kasih adalah memberi. Kalau orang tamu yang enggak benar, maaf kata, error, bejat, urusannya mau masuk neraka terserah dia. Karena juga ada orang-orang tua yang suka enggak tahu diri juga. Enggak bisa kasih contoh. Saudara terkasih, saya sampai hari ini tetap belajar. Bukan saya masih belajar banyak. Gimana jadi orang tua yang bijak dalam perkataan, sikap, semuanya. Kadang saya juga jatuh konslet. Tapi ketika saya tahu salah, saya ampuni Tuhan saya. Dan saya nggak pernah segan-segan ngomong sama anak saya. Maafkan mama, sorry ya tadi mama salah. Gak usah gengsi. Saya tuh ngeri loh kalau anak-anak tuh terlalu kurang ajar sama orang tuanya. Ngeri sekali. Apalagi udah merasa udah bisa kasih sesuatu ya. Tapi sebagai orang tua juga gitu, jangan jadi bumerang buat anak, gak bisa kasih contoh sama anak. Tingkah lakunya, mulutnya yang rusak. Saudara terkasih. Dan lebih parahnya seorang figur bapak coba kelentam, kelentem, meneng, wis gak ngerti, bisa kurang ngerti. Ini bapak yang suka cuci tangan ini juga dosa. Seperti Pilatus. Harus bisa berdiri di tengah anak dan istri. Ini tadi kenapa? Apa? Selesaikan. Seorang kepala keluarga, seorang gembala, pemimpin rumah tangga harus bisa berdiri di tengah-tengah sebagai imam, sebagai gembala, sebagai hakim yang bijaksana. Saya paling gak suka lihat laki-laki yang diem tok, kelentang, pelanting. Aduh kok gak masuk kubur aja orang kayak gini ya. Gak guna. Orang laki-laki tidak bisa ambil sikap itu tidak berguna. Kenapa? Membiarkan jemaat rumah tangganya hancur mati sebelum mati. Kenapa? Kebodohannya. Kenapa? Karena dia nggak ada Tuhan dalam hidupnya.
Karena gambar dirinya masih apa? Rusak. Makanya istri-istri juga perlu mensupport suaminya supaya gambar dirinya itu benar-benar sampai pulih, kuat dan berdiri seperti yang Tuhan mau sebagai kepala di dalam keluarga, sebagai imam. Saudara, kenapa Tuhan mau bicara ini? Karena salah satu juga keluarga yang dipulihkan dan harmonis ini menjadi jembatan mujizat yang sangat besar. Karena Tuhan juga mau gini saudara, bukan cuma untuk Tuhan memberkati saudara, membalikkan keadaan saudara, itu seperti dia membalikkan telapak tangannya mudah. Tetapi kalau anakmu, keluargamu tidak dipersiapkan, takut akan Tuhan dan berubah dalam pertobatan, itu mengerikan saudara. Berkat bisa jadi kutuk karena apa? Karena apa saudara? Tidak ada pertobatan. Jadi Tuhan tidak mau itu terjadi saudara. Maka sebab itu saudara terkasih, mari jadi pribadi yang benar-benar punya kemurnian, kesetiaan, integritas, ya, punya bobot. Saudara, hamba yang jahat itu selalu menunggu perintah-perintah. Kalau nggak disuruh, nggak ada inisiatifnya. Bahkan tidak pernah punya merasa tanggung jawab. Itu hamba yang jahat. Bahkan ketika tahu orang repot, dia berusaha lari ke sana. Ke gunung tinggi, kumuter, mencari pencitraan. Orang seperti ini ada suka lari-lari. Lari gak jelas. Dan ketika kau lari gak jelas, sebetulnya apa? Engkau masuk ke markas setan. Markas setan, markas kemunafikan. Padahal itu menjadi kesempatan harusnya. Kalau ada sesuatu itu berarti anggap itu kesempatan. Aku bayar cawan. Kalau orang gak merasa itu kesempatan memang repot saudara. Namun hamba yang baik dia punya mental, kerendahan hati, penguasaan diri, dan tahu diri. Bukan tahu ke diri, gak pakai ke. Tahu diri, bukan tahu ke diri. Bilang kanan kiri, tahu diri. Tahu ke diri dipenyet sambal enak saudara ya. Jadi orang itu harus tahu diri. Ya. Dan teruji kesetiaannya. Jadi mau di depan pemimpin, depan siapapun. Bahkan tidak ada orang sekalipun. Tidak ada. Saudara yang paling hebat tuh gini loh. Ketika nggak ada orang satu kapun. Jadi kau lakukan yang terbaik. Itu yang wow. Coba praktek, lakukan sesuatu yang orang gak lihat, orang gak tahu. Lihat, kau mengalami mazmur Tuhan gak? Kau pasti diubahkan. Dan saudara, orang yang hamba yang baik itu tidak pasif, tidak. Makanan kemalasan dan penundaan itu menjadi muntah dalam hidupnya. Dia nggak suka makanan kemalasan dan penundaan dan alasan. Kemalasan, alasan, penundaan, dan apa? Alas tidur. Las saudara ya. Terakhir apa? Malas turuai. Saudara, makanan kemalasan penundaan itu menjadi yang dimuntahkan. Ya, karena Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang malas, yang tidak tahu diri. Tetapi sebaliknya menjadi orang yang selalu bisa diandalkan, yang menyenangkan tuannya. Nah, misalkan saya ini mumpung gak ada Jamie saudara. Jam, buat gini Jam. Wah, buh mepet, buh apa saudara. Bagaimana dia mengeksekusi. Dia gak gini. Tapi Mi, kayak Emi ya, enggak saudara. Apapun ditaruh di dia. Gimana caranya ini? Nah saya suka orang-orang seperti itu. Saya tuh rindu gini ya, terutama di Nafiri sendiri nih pengerja-pengerja. Kok punya nilai pengabdian itu ya? Bobotnya tuh sampai Tuhan tuh gini. Wow. Bahkan berjalannya waktu demi waktu.
wow enggak berkurang. Nambah ya. Wah seperti aku. Karena kan Tuhan tuh ada pujiannya tuh. Dia semakin harus bertambah. Ku harus makin berkurang. Kalau dia bertambah dia seperti Yesus. Kalau kata teman nurun. Nah sudah. Tingkatkan volume di dalam hidupmu. Saudara ke depan. Saudara akan lihat bagaimana Tuhan memberikan kau sebuah penghargaan. Mengangkat hidupmu. Buat siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh punya telinga dengar-dengaran akan Tuhan. Perhatikan, responi apapun. Saya ini punya kebiasaan gini ya, kalau itu firmannya bagus, tak dengar ulang sampai tak semua di jiwa saya itu apa? Terekam. Saya dengar. Nah, saudara salah satu ya sifat yang Tuhan suka seperti ini. Seperti dia tuh gini, apa Tuhan? Apa Tuhan? Terus sampai dia benar-benar, oh iya. Terus gimana lagi Tuhan? Gimana? Tapi sambil dilakukan. Lihat nanti saudara. Lihat nanti. Yang terakhir, ayat 35. Itu bicara apa? Siap melayani Tuhan. Siap dalam segala keadaan. Ya, ready. Apapun, kapanpun. Ketika Tuhan, tak, yes Tuhan. Gitu. Bisa gak kita selalu ngomong, ya Tuhan. Ku jawab ya, iya. Ku jawab ya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya, iya. Saudara, saya akan kupas juga yang ayat 38, kita naik ke atas. Dan apabila ia datang pada tengah malam, atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, berbahagialah mereka. Artinya mau tengah malam, mau pagi-pagi, mau jam berapa. Kalau didapati hatimu itu selalu konsisten. Itu wow buat Tuhan. Mari saudara, kenali sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sekali lagi. Saya sampai ngomong gini sama Tuhan. Kok ke situ lagi ya Tuhan. Karena gini saudara, ada orang yang bisa masuk ke rohnya. Ada yang perlu beberapa kali. Tak. Baru sini. Oh iya. Saudara, engkau yang menanti-nantikan bagaimana kau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Indahkan firman. Responi. Yuk kita sama-sama berjuang. Saudara dan saya sama-sama berjuang. Bagaimana kita akan melihat supranatural Elohim. Melihat kemuliaan Tuhan. Di mana kegoncangan terjadi. Justru di situ Tuhan bawa kita naik. Saudara, mari yang punya kesetiaan, yang punya bobot, yang punya integritas. Bukan karena dilihat orang, bukan lagi kondisimu baik-baik. Bahkan ketika kondisimu tidak enak, tidak baik-baik saja. Selalu berkata, Tuhan aku siap. Bahkan selalu punya inisiatif. Tuhan mau apa dalam hidupku? Sibuk mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Maka tanpa kau sadari, kau sudah melewati di gerbang yang ujungnya. Tinggal kau tunggu waktu detik, tas terbuka. Artinya hari-hari ini kau tidak akan pernah tahu kairos Tuhan tiba-tiba.
datang menghampirimu. Jangan sampai didapati engkau tidur, malas, banyak alasan, banyak dalih. Engkau keluyuran kemana-mana. Padahal Tuhan sedang datang menghampiri rumah kehidupanmu dan didapati engkau tidak melakukan bagianmu. Itu mengenaskan saudara. Jangan sampai tiba-tiba ketika Tuhan datang menghampirimu, didapati engkau juga kosong. Didapati engkau lagi sakit hati. Didapati engkau masih pemberontakan. Engkau masih dalam kenajisan. Saudara, nanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan. Supaya engkau tidak tertinggal seperti 5 darah yang bodoh. Saya berharap tahun ini tidak ada yang tertinggal. Semua akan mengalami Tuhan. Mengalami titik balik yang luar biasa. Mari saudara inginkan. Inginkan dengan sangat kuat. Engkau menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman. Supaya dunia yang penuh kegelapan ini melihat Yesus dalam hidupmu. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri.